Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada program Ramadan Sareng Yai bersama saya Nikmatul Lailiyah di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau merupakan Wakil Khatib Suriah PCNU Nganjuk, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Halim Miftahul Ula, Ngelawak Kertosono, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Fahri, atau kita akrab dengan panggilan Gus Adung. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Gus kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita hari ini tambah semangat, insyaallah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali karena Ramadan kemarin kita juga sempat bertemu di studio ini ya Gus ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa dan juga Gus Adung, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tarbiyah pada remaja atau pendidikan tarbiyah pada remaja. Nah, mengingat panjenengan sendiri kan merupakan pengasuh pondok pesantren nih, di dalam pesantren sendiri nanti bentuk tarbiyahnya seperti apa? Khususnya kalau bulan Ramadan pasti lebih padat nggih daripada pembelajaran atau kegiatan tarbiyah pada hari biasa. Monggo Gus. Terima kasih Mbak Nimah, bahwa alhamdulillah karena pesantren merupakan lembaga yang fokus kepada pendidikan tarbiyah, terutama kepada anak-anak dan dewasa, maka hal yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan perform dari pendidikan tarbiyah. Kalau sebelum hari-hari di puasa kita kepada hal yang lebih kepada akademis, Mbak Nimah, pembelajaran, penguatan akliyah, pembelajaran anak-anak di madrasah, baik di madrasah yang sekolah atau madrasah yang diniyah. Maka untuk pendidikan di bulan-bulan Ramadan ini kita kepada yang pertama adalah pembiasaan, jamaah sholat tarawih dan yang lainnya, juga kemudian pembiasaan dalam sakofiyah, artinya pengetahuan kitab kuning ini. Jadi kita bagaimana kembali membudayakan budaya santri. Dulu pesantren kita kan kalau kilatan seperti itu sampai kalau setelah Isya kemudian terawih sampai ngaji itu jam 11, jam 12. Kita nggak mungkin itu, tapi kita mencontoh, memberi garapan, pemahaman anak bahwa ini seperti ini seorang santri. Dulu kiai-kiai juga demikian, sehingga kemudian santri kita seperti itu menjadi seorang katakanlah tokoh atau kiai yang memang mumpuni. Itu tujuan kita. Berarti memang pembiasaannya dirancang sedemikian rupa ya, agar memang ya santri itu seperti ini ya, gitu. Pembiasaan yang kemudian kepada penguatan diniyah, sholatnya, Qur'annya juga. Kadang-kadang kita melihat Mbak Nimah di pondok itu ketika Ramadan kan kita kuning semua, ngaji kilatan, tapi Qur'annya tambah tidak. Malah terlupakan. Iya, terlupakan. Ada yang terlupakan. Maka kita tetap balancing, tetap seimbang. Ada tetap ini bagian kita pemahaman apa kitab lah. Kita nggak tahu pemahaman cuma maknani, pembiasaan maknani. Kemudian juga untuk pembiasaan amaliyah ibadah, sholatnya bagaimana tetap, dan Qur'annya. Karena kita melihat bahwa ketika Ramadan kita melihat bagaimana Kanjeng Nabi kan ketika Ramadan juga deres kepada dengan malaikat Jibril. Nah ini kita juga membiasakan, jangan sampai kita berkutatlah dengan kitab-kitab kuning, tetapi Qur'annya tambah ditinggalkan. Nah, ini tetap ada deresnya, ada tadarusnya, nyimak lah katakan. Di pesantren kami di yang apa, kan ada juga tahfidznya, itu juga wiritannya itu setelah sholat tidak wiritan, tapi dengan wiritan Quran, satu juz setiap setelah. Ini kan pembiasaan seperti itu. Insya Allah. Berarti memang semuanya dirangkap menjadi satu agar jangan sampai ada yang ketinggalan. Iya betul. Jadi kita memang dalam pendidikan seperti itu, kita harus komprehensif, tidak kemudian kita menekan pendidikan akal, tapi mungkin pendidikan khuluqiyahnya teledor.
atau khuluqiyahnya kita wiritan kita namanya latihan-latihan akhlak, tapi akalnya kita tinggalkan. Kita harus imbang komprehensif bagaimana nanti anak setelah dididik ini menjadi anak yang komprehensif, yang betul-betul napa kafah lah. Jadi anak-anak yang kafah, yang mumpuni. Begitu Mbak Nikmah. Nah, di dalam pesantren jenengan sendiri, yang namanya remaja kan pasti ya usianya usia SLTP sederajat, SLTS sederajat. Apakah ada pembeda antara yang usianya kecil dan yang sudah agak besar begitu? Atau sama? Seharusnya memang dibedakan ya. Perbedaan itu yang pertama memang dalam pembedaan dalam pendidikan tarbiyah ada klasikalnya. Maka anak-anak yang sanawiyah yang mulai awal kalau di AMI tidak ada, arti hanya anak sanawiyah, maka kelasnya juga kelas yang dalam pengajaran tarbiyahnya, pendidikan tarbiyah sakafiyahnya itu di madrasah ya. Dininya itu ya, kitabnya kitab yang level anak-anak. Kemudian di dalam tanggung jawabnya ya, tanggung jawab mas'uliyahnya anak juga berbeda dengan yang sudah dewasa yang aliyah katakanlah. Tanggung jawab dalam pengertian apa? Anak harus kemudian mungkin diberi tanggung jawab mengikuti sebagai pengurus, sanawiyah tidak. Anak mungkin anak yang sanawiyah hanya sebagai makmum. Kemudian tugasnya yang lainnya yang tidak kemudian diberikan kepada anak-anak yang besar. Anak yang besar mungkin lebih levelnya. Tanggung jawabnya, mas'uliyahnya, amaliyahnya mungkin dia nanti sebagai muadzin. Mungkin nanti kalau yang di tempat saya ketika terawih dasar latihan untuk menjadi imam. Tapi saya pengasuhnya makmum sampai ini sudah gilir. Ya, sudah mulai. Jadi dia belajar bagaimana menjadi pemimpin imam dalam sholat. Itu pembelajaran yang tentu tidak diberikan kepada anak-anak. Berbeda. Karena nanti kan pastinya setelah lulus dari pesantren, pasti kita terjunnya di masyarakat gitu. Betul nggih. Jadi anak-anak apalagi nyuwun sewu sekarang 3 atau 4 tahun ini kan Masya Allah. Dulu kenakalan remaja itu konsentrasinya ada di anak-anak tingkat SLTA. Sekarang sudah maju ke sanawiyah kelas 2 itu kelas 1 mungkin masih belum, kelas 2 itu mulai. Dan kemarin saya nyuwun sewu niki pengalaman nggih. Nampaknya dipanggil 3 kali karena prinsipal. 3 bulan itu karena anak-anak kemudian nyuwun sewu berantem kelahi terus dan nyuwun sewu orang tuanya kemudian yang kurang menerima sampai dimasukkan di kepolisian. Saya 3 bulan 3 kali, sehingga saya agak trauma pada polisi. Tapi nggak apa-apa, jadi ya begitu memang. Artinya ada hal yang begini, Mbak Madi, orang tua itu juga harus berubah maksudnya. Jangan sampai pengasuh memberikan pendidikan anak juga ngeten, orang tuanya tidak. Nah, Ketika itu kan tidak nyambung. harus balance sama semua. Karena memang tugas tanggung jawab itu betulnya orang tua, bukan kiai. betul. Tapi itu merupakan sebuah proses juga. Iya. Namanya juga sekarang ini pergaulan sudah sangat Betul. luar biasa nggih Gus. Betul. Dan mungkin tujuannya orang tua ya baik dimasukkan ke Iya, sana. betul. Tapi kita nggak pernah tahu mereka seperti Begini, apa. tarbiyah itu kan memang tanggung jawab. Tarbiyah itu seperti Imam Ghazali kan ada beberapa fasenya. Ada fase mulai kecil itu ketika umur balita 2 tahun. Ini Imam Ghazali ya. Jadi fase tarbiyah seorang anak yang pertama 2 tahun itu berarti masih bayi Mbak Nima ya. 2 tahun itu berarti pembelajarannya orang tua, nggak mungkin diserahkan kepada pengasuh. Itu apa? Bentuknya talqin. Talqin itu adalah pemahaman doktrin. Doktrin yang terutama adalah akidah. Kalau orang Jawa dulu Mbak Nima itu kan kemudian dengan selawatan la ilaha illallah la ilaha illallah kalimat thayyibah selawatan ibu sambil gendong itu Diperdengarkan kan betul terus. itu hal yang luar biasa karena anak kemudian menangkap secara memori dan itu langsung menancap apalagi ketika anak masih usia golden Golden age. golden age luar biasa. Yang kedua adalah fase 7 tahun. Itu mulai berubah pendidikan anak kemudian sudah mulai untuk fase perintah untuk melaksanakan suatu ajaran. Katakanlah ajaran syariat. Nah, mengatakan muru al-dakum bisolah wam abna'u sab'i sinin.
perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika dia sudah 7 tahun. Jadi mulai 7 tahun ini diperintah. Jangan sholat, puasa. Kalau kita punya anak 7 tahun sudah ayo poso, meskipun kok nanti tengah-tengah mungkin nggak apa-apa. Ketika sholat, ayo kita sholat. Kita matikan TV, HP, dijak anak kita. Setelah dijak kok melayu, nggak apa-apa Mbak Nima, kan masih pembelajaran, pengenalan. Oke. Ta'aruf dan ta'rif pengenalan itu, tapi itu orang tua. Kadang-kadang kan ada kesalahan. Kita perintah anak, ayo sholat. Nah, orang tuanya tambah main game, main HP. Nanti memang seperti itu. Itu fase yang kedua. Yang ketiga, nanti setelah 10 tahun nih, 7 tahun, 10 tahun, nanti baru ada, setelah perintah ada takziran, hukuman. Wadribu, pemukulan. Wadribu auladakum, pukulah anak-anakmu ala sholah wahum abna'u asyar, anakmu umur 10 tahun au kamakol di hadis nih. Ketika sudah 10 tahun 7 tahun itu perintah saja, 10 tahun meningkat levelnya, ada ancaman, ayo pukul loh ya, itu. Kemudian setelah balik ini berbeda lagi. Balik itu kan anak laki umur 15 tahun, perempuan 9 tahun, ini sudah berbeda lagi. Jadi sudah ada kita apa ya, kita komunikasi begini loh, seharusnya anak harus sholat. Mengapa kalau sholat itu ada komunikasi balik, kita harus mengawasi. Memang tidak mudah, kita semua juga, bahkan kiai juga kadang anak juga beli-beli. Iya. Karena fokus kepada santri, anak sendiri tidak. Betul. Itu luar biasa. Maka hal yang paling penting, pendidikan tarbiyah itu dimulai dari keluarga. Ku angfusakum ahlikum naro. Jagalah anakmu, keluargamu dari api neraka. Itu bukan pengasuh, baru pengasuh ketika level atas, orang tua tidak bisa didik, mungkin pembelajaran yang lebih tinggi, maka diserahkan kepada pesantren. Makanya tidak bisa sepenuhnya kita menyalahkan mungkin dari pihak pesantren, kok anak saya begini, padahal memang dari awal pendidikan dari orang tuanya mungkin kurang ya. Betul, bahkan sekarang seperti ada pemahaman pesantren sebagai bengkel. Betul, bengkel. Bengkel sudah rusak, sudah parah, baru dimasukkan di pesantren. Itu salah. Sehingga ya memang nggak menyalahkan secara mutlak, memang harus ada pesantren yang seperti itu. Tapi secara umum maka pesantren itu artinya tidak seperti itu. Arti tanggung jawabnya ada di sendiri-sendiri, bidangnya masing-masing. Harus ada pertama awal dasar orang tua, keluarga, kemudian level berikutnya adalah bisa di pesantren. Nah, ini Gus, kalau di pesantren sendiri kan pasti anak-anak itu karena mereka mungkin ada yang kaget ya, oh dari awal di rumah tidak seperti ini, ternyata ketika di pesantren pembiasaannya begitu ketat, lalu kita juga dituntut untuk mengamalkan amaliyah ibadah-ibadah yang sekiranya itu benar-benar harus khusyuk di situ. Nah, itu praktiknya agar mereka mungkin tidak merasa bosan atau mungkin gimana ya, bisa tetap semuanya teratur gitu, gimana Gus? Ya. Bahkan Mbak Nima, karena sekarang kan pesantren juga harus berkembang ya. Dulu kan satu, jadi pesantren itu kan salap-salap saja. Sekarang kan dituntut harus ada pendidikan formalnya, ada madrasah, aliyah dan seterusnya. Tapi sekarang malah tambah bercabang, tanggung jawab lebih banyak, sehingga waktu juga harus banyak untuk dibagi-bagi. Dulu kan satu mungkin salap itu tok, sekarang kan tidak. Maka bagaimana kita bisa memanage waktu sebegitu arti, sehingga di pondok itu juga ada waktu yang harus dipatuhi bersama, baik pengasuh atau anak-anak didik. Jam 7 sampai jam 3 itu adalah waliah dari madrasah. Nanti pembelajaran tarbiyah secara akliyah lah di madrasah, kemudian keilmuan dan seterusnya. Setelah itu kemudian jam 4 sampai malam sampai pagi pesantren yang lebih, kemudian di situ menguasai pendidikan. Nah, pendidikan pesantren juga sama, tidak harus kemudian ansih kitab. Itu anak-anak kan di situ ada unsur-unsur apa ya? Ada unsur-unsur bagaimana kita berkomunikasi. Jadi harus seperti itu, harus unsur-unsur komunikasi dengan antara pengasuh dengan anak. Gitu ya. Oke, baik Gus, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin pesan nih untuk ini pemirsanya kan juga random ya, pesan untuk orang tua atau mungkin juga anak-anak remaja. Nah, ini biar bisa
kita yuk sama-sama gimana nih kita sama-sama biar menjadi lebih baik khususnya di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Pesan saya, marilah kita Ramadan ini kita benar-benar bajikan semua, terutama dalam tarbiyah mendidik kita sendiri agar kita lebih bagus. Karena sebagai pendidik siapapun orangnya, kalau kita ingin memperbaiki orang lain harus perbaiki diri kita sendiri. Kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Itu pendidikan yang diutamakan, sebagaimana Rasulullah seperti itu, perbaiki diri sendiri maka orang lain akan menjadi bagus. Sebagai teladan uswatun hasanah. Mungkin itu. Iya, terima kasih banyak Gus atas waktunya. Sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi pembahasan kita mengenai tarbiyah pada remaja. Semoga panjenengan semua sebagai orang tua juga bisa menjadi tauladan yang baik. Para anak-anak remaja juga bisa mematuhi apa yang sudah katakan orang tuanya begitu ya. Kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih. Saya Nikmatulailia bersama tim Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.